Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA bersama Bu Kintan. Marilah kita mulai pelajaran IPA pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Oke. Sudah dikerjakan tugas 5 soal yang saya berikan? Saya yakin pasti kalian sudah mengerjakan semuanya. Nah, sebelum itu coba kita simak terlebih dahulu apa bedanya besaran, nilai besaran, dan satuan. Nah, Ani mengukur panjang balok dengan mistar seperti gambar. Pada pernyataan di atas yang disebut besaran adalah panjang, satuan cm, dan 7 cm adalah nilainya. Nah, ini yang massa. Kilogram nilainya 56 kg. Nah, 12,5 kilan, besarannya adalah panjang. Satuannya adalah kilan atau jengkal jari, nilainya 12,5. Oke, ini contoh terakhir ya. Mengukur panjang papan tulis, besarannya panjang, satuannya depa, nilainya 1,5. Oke, kita cocokkan bersama di soal kemarin. Apakah kalian sudah benar semua? Oke, nomor 1. Panjang dipan kasur 15 jengkal. Nah, besarannya panjang, nilai besarannya 15, satuannya jengkal. Kemudian silahkan kalian tambahkan satuan internasionalnya atau satuan bakunya. Kalau panjang, satuan internasionalnya adalah pakai meter. Kemudian nomor 2, cuaca 30 derajat Celcius. Besarannya suhu 30 dan ini Celcius ya. Nah, satuan internasionalnya apa? Kelvin. 350 gram. Besaran massa 350 gram. SI-nya kilogram. Nomor 4, waktu 1,5, pakai satuannya jam, tapi SI-nya detik atau sekon. Nomor 5, tinggi atau panjang, nilai besarannya 50 mm untuk satuannya. Nah, satuan internasionalnya harusnya meter. Oke, silakan kita amati video selanjutnya. Mengukur volume balok. Oke, di sini ada balok ya. Mari kita amati. Kita ukur panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Volume balok P kali L kali T. Di SD sudah pernah ya. Panjang kali lebar kali tinggi 6 kali 4 kali 5, 120 cm pangkat 3 atau 120 ml. Oke, seperti itu. Pasti kalian sudah paham. Lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, bagaimana cara mengukur volume daun? Mari kita lihat ya. Silahkan sediakan buku kotak-kotak atau kertas grafik ya namanya. Nah, silahkan kalian letakkan daun di atas kertas. Buat garis menurut tepian daun. Nah, kemudian silahkan kalian hitung kotakannya. Berapa jumlah kotakan? 11, 12, 13 sampai bawah ya, sampai akhir. Nah, ada 34 kotak. Nah, ini kita hitung 3/4, hampir 1 ya. Hampir 1 kotak, 3/4. Nah, kemudian yang sisanya ada setengah. Nah, yang 1 kotak penuh ada 34 kotak. Yang 3/4 ada 7, yang setengah ada 8. Kita jumlahkan 43,25. Jika kotak grafik berukuran 1x1 kotakan di buku kalian, maka luas daun 43,25 cm kuadrat. Oke, seperti itu cara mengukur volume daun. Oke, lanjut menghitung volume balok dalam air. Nah, silakan kalian amati. Awal volume air adalah 240 ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan balok menjadi, nah, silakan kalian amati volume balok yang dimasukkan ke dalam air. Cara menghitungnya adalah volume air akhir dikurangi volume air awal. Nah, ketika awal
ketika air di awal itu volumenya 240 ml. Nah, kemudian ketika balok dimasukkan ke dalam air menjadi 360. Silakan kalian kurangi volume akhir dikurangi volume awal. Jadi volume balok adalah 120 ml. Seperti itu. Oke. Lanjut ya untuk materi di bab pertama, kita akan mempelajari tentang mikroskop. Apa sih itu mikroskop? Apakah kalian sudah pernah tahu? Sudah pernah tahu? Apakah sudah pernah menggunakannya? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Oke, nanti silakan kalian amati video berikut ya. Bagian mikroskop yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Terdapat 3 pembesaran dalam lensa okuler, yaitu yang pertama adalah 5 kali, kedua 10 kali, dan yang terakhir adalah 15 kali. Bagian kedua adalah tabung atau tubus, merupakan bagian yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Bagian ketiga adalah makrometer. Makrometer adalah bagian yang berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Bagian keempat, mikrometer. Mikrometer merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Bagian kelima adalah pegangan. Pegangan merupakan lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan saat dipindahkan atau dibawa. Bagian keenam, revolver. Revolver merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur pembesaran pengecilan lensa objektif dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan. Ketujuh, lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada di dekat objek atau benda yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Terdapat 4 pembesaran, yaitu yang pertama 4 kali, kedua 10 kali, ketiga 45 kali, dan yang terakhir 100 kali. Bagian ke-8, meja preparat. Meja preparat adalah bagian untuk meletakkan objek atau preparat yang dimana di tengahnya terdapat lubang yang berfungsi untuk memberikan celah sinar untuk dilewati. Bagian ke-9, klip. Klip adalah bagian yang berfungsi untuk menjaga posisi preparat saat sedang diamati agar tidak bergerak. Bagian ke-10, diafragma. Diafragma adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Bagian ke-11, sendi inklinasi. Adalah bagian yang berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Bagian ke-12, kaki. Kaki adalah bagian yang berfungsi untuk menjaga atau menopang mikroskop. Dan yang terakhir, cermin. Cermin adalah bagian yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Terdapat 2 bentuk cermin, yaitu yang pertama, cermin datar. Digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Yang kedua, cermin cekung. Digunakan untuk mengumpulkan cahaya.
Kembali lagi bersama saya di Fakta Sains yang pertama. Oke, saya siarkan dari depan Hagia Sophia yang belum lama ini telah berhasil Erdogan kembalikan menjadi sebuah masjid yang 86 tahun ini menjadi museum. Nah, untuk fakta sains pertama kali ini, kita akan membahas tentang besi. Nah, besi berasal bukanlah dari bumi. Nah, melainkan puluhan tahun yang lalu, ilmuwan menemukan bahwa pernah terjadi tubrukan yang sangat dahsyat antara bumi dengan meteor. Nah, karena tubrukan ini, ledakan ini, maka terjadilah atau terbentuklah besi. Nah, di dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid yang artinya besi ayat 25. Kami turunkan kepada kalian besi yang melekat dengan sangat kuat dan kami jadikan itu bermanfaat bagi umat manusia. Masya Allah, sebenarnya di Al-Quran itu sudah ada penjelasan tentang berbagai macam aspek dalam kehidupan. Nah, itu fakta sains yang pertama. Tunggu fakta sains yang berikutnya. Sampai jumpa. Oke, berikut tadi penjelasan tentang mikroskop. Silakan kalian ulang videonya sampai kalian paham. Oke, Bu Kintan akan menambahkan sedikit tentang bagian mikroskop. Ada istilah makrometer dan mikrometer. Makrometer biasa disebut juga pengatur kasar, kemudian untuk mikrometer biasa kita sebut juga pemutar halus. Fungsinya apa? Kalau makrometer fungsinya untuk memindahkan atau mengatur letak meja preparat. Nah, untuk mikrometer atau pemutar halus fungsinya untuk menghaluskan bayangan atau memfokuskan bayangan objek yang sedang kita amati. Oke, mungkin pembelajaran IPA pada hari ini cukup sekian. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ada di Edu Fikri yang sudah saya posting. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.